Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Krinbone-Yapen, NIM 2018095. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan proses instalasi Laravel, konfigurasi pada Laravel, pembuatan project, menghubungkan Bootstrap, menghubungkan Laravel dengan database, dan menyiapkan halaman web dashboard yang berisi halaman utama. Nah, untuk menginstal Laravel, kita bisa buka pada browser, lalu kita bisa mengunjungi website laravel.com. Lalu klik pada documentation, dan klik pada getting started on Windows. Nah, karena syarat untuk menginstal Laravel yaitu sudah memiliki aplikasi PHP dan Composer. Namun di sini saya belum memiliki Composer, maka saya mau mendownloadnya terlebih dahulu. Kita bisa mengunjungi website getcomposer.org. Lalu scroll ke bawah dan klik download. Lalu klik pada Composer Setup X. Kita tunggu hingga proses downloading selesai. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Kita klik pada Install for all users. Kita klik Yes. Lalu pada developer mode-nya kita abaikan saja. Kita klik Next. Ini merupakan tempat penyimpanannya. Kita klik Next. Lalu pada proxy URL-nya kita kosongkan saja. Kita klik Next. Lalu Install. Lalu kita klik Next dan Finish. Untuk melihat apakah Composer sudah terinstall pada laptop kita, kita bisa masuk pada terminal. Di sini terminalnya saya menggunakan command prompt. Lalu kita bisa mengetikkan Composer. Jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil menginstal Composer. Lalu kita masuk pada website tadi. Di sini pada penginstalan Laravel saya ingin menggunakan Exam. Maka kita buka aplikasi Exam terlebih dahulu. Pada Apache dan MySQL kita bisa startkan. Kalau sudah, kita klik pada shell. Kita bisa mengetikkan cd/exam/ht_do. Lalu enter. Lalu kita masuk kepada website tadi. Kita scroll ke bawah. Di bagian The Laravel Installer, pada perintah ini kita bisa copy dan kita paste di sini. Lalu enter. Kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Jika sudah, kita pada perintah ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Pada example app-nya kita bisa ganti dengan nama project kita. Nah, di sini saya ingin menamakan project_tempat ibadah. Lalu enter. Nah, kita bisa tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Baik, jika proses instalasinya telah selesai, kita bisa buka pada folder exam.htdoc. Nah, ini merupakan project tempat ibadah yang merupakan project Laravel yang sudah kita buat tadi.
kita close. Lalu kita untuk mengaktifkan Laravelnya, kita bisa tuliskan pada command prompt tadi cd underscore cd project underscore tempat ibadah. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan php artisan server. Lalu kita enter. Maka akan menampilkan alamat servernya. Lalu pada alamat servernya kita bisa copy. Lalu kita paste. Nah, ini merupakan tampilan Laravel jika kita sukses menginstalnya. Selanjutnya saya akan membuka Laravel yang sudah kita download tadi menggunakan palette, sehingga nantinya kita hanya mengakses dengan memanggil nama foldernya saja dan diakhiri dengan test. Caranya yaitu kita buka pada web Laravel tadi, kita scroll ke atas, lalu pada bagian search kita masukkan palette. Lalu buka website baru package.org. Lalu kita bisa ketikkan palette Windows. Kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian documentation di sini syaratnya yaitu kita sudah memiliki PHP dan Composer untuk menginstal palette-nya. Lalu untuk menginstal palette ini kita bisa menggunakan CMD tadi dengan mengkopikan perintah ini dan paste ke dalam, lalu kita enter. Lalu kita bisa masukkan perintah ini, kita copy dan kita paste di sini, lalu enter. Karena di sini kalau sudah proses penginstalannya selesai, karena di sini saya menggunakan Windows 10, jadi saya harus secara manual konfigurasi DNS. Caranya dengan klik pada manual konfigurnya. Nah, ini ada beberapa step-stepnya yang perlu kita ikuti. Kita buka pada aturan. Lalu klik pada Network and Internet. Lalu klik pada Change Adapter Option. Lalu klik pada network kita pilih Properties. Nah, kita pilih IP versi 4. Kita pilih Properties dan kita ubah
DNS servernya menjadi 127.0.0.1 dan alternatif DNS servernya 8.8.8.8. Kalau sudah seperti ini, kita oke. Lalu kita pilih pada IP versi 6-nya, kita klik pada properties, dan kita masukkan preferred DNS servernya .2.21. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita close semuanya. Lalu buka command prompt. Dan tuliskan cd spasi titik-titik. Ini untuk keluar satu folder. Kemudian tulis Olet Park Project tempat ibadah. Baik, ini tampilannya telah berhasil. Lalu setelah itu kita untuk konfigurasi pada Visual Studio Code, kita bisa buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita cari folder tadi, folder project tempat ibadah. Lalu kita drag dan masukkan ke Visual Studio Code-nya. Lalu setelah itu pada web.php-nya yaitu memanggil pada view welcome yang berada pada users, itu yang berada pada view welcome.blade-nya. Nah, ini. Lalu di sini saya akan mengganti nama pada halaman websitenya. Nah, seperti di sini documentation, Laravel News. Nah, kita bisa menggantinya di welcomeblade.php-nya. Kita ganti documentation, saya mau ganti menjadi tempat ibadah. Lalu Laravel-nya menjadi Betty, dan pada Laravel News-nya kita ganti menjadi name. Dan pada Vibrat Ecosystem kita ganti menjadi nama project kita tadi, project tempat ibadah. Lalu kita save dan kita coba refresh. Maka akan otomatis terganti sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Lalu setelah itu saya akan membuat file baru. Pada view dengan nama dashboard.
web.blade.php. Kita enter. Lalu pada bagian web.php kita pada view-nya kita menyambungkan pada dashboard. Lalu pada dashboard-nya kita tuliskan tempat ibadah dengan heading 1. Lalu sudah kita save. Lalu kita coba refresh, maka akan otomatis terganti. Lalu kita akan membuat dashboard pada web Bootstrap pada project Laravel kita. Kita bisa kunjungi websitenya pada start bootstrap.com. Lalu kita bisa lihat template-nya, kita bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kita bisa download. Kita tunggu hingga selesai download. Kalau sudah, kita buka pada download dan kita ekstrak filenya. Jika sudah, kita selesai menginstalnya, kita bisa cut dan kita masukkan pada folder yang sama pada project Laravel kita, yaitu di exam, htdoc, dan di project tempat ibadah, dan di dalam public. Lalu kita paste. Setelah itu kita bisa melihatnya di bagian indeks. Nah, ini merupakan template yang tadi kita telah download. Lalu kita bisa klik, lalu kita bisa kembali ke VS Code-nya dan kita Ctrl A, kita copy, dan pada dashboard blade.php kita bisa paste di dalamnya. Setelah itu kita save. Lalu kita bisa lihat pada project kita. Nah, sudah terlihat seperti ini dan kita bisa mengubahnya pada web Laravel, website Laravel tadi. Kita klik pada bagian digging, lalu pada bagian helpers. Kita klik pada introduction, lalu kita bisa cari di sini URL. Kita pilih aset. Nah, kita bisa mengubahnya di dalam. Kita buka VS Code kita tadi.
Baik, setelah itu kita bisa ubah di sini. Template, dan kita masukkan ke sini. Lalu baik, setelah itu kita save. Selanjutnya kita bisa buka pada web Laravel kita tadi, project tempat ibadah. Baik, tampilannya sudah terlihat di sini, berarti telah sukses Bootstrap, konfigurasi Bootstrap-nya dengan Laravel-nya. Baik, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.